Jadi majelis ulama itu punya tugas adalah sebagai penasihat kepada penguasa. Mau diminta atau nggak diminta, ketika ada penguasa yang kurang pas, majelis ulama jangan diem. Jadi harus bicara. Mau diterima atau tidak itu terserah. Cuma kewajiban kita majelis ulama itu ya harus memberikan arahan, masukan, penjelasan kepada mereka. Jangan sampai ada ungkapan kata Syekh Abu Ali itu as-sakit anil haq bahwa syaitanun ahros. Diam saja tidak mau bicara yang benar padahal mampu untuk bicara, maka sama aja dengan setan yang bisu. Lagi di medsos tuh baru-baru ini kan diramaikan oleh berita tentang agama yang baru bagi informasinya begitu. Ramai sekali ya, bahkan disambut oleh seorang pejabat, jadi memang cukup ramai di medsos. Ini tentu menurut saya kurang pas. Artinya tidak pas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisanihi, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adaful iman." Ini hadis sahih. Ya, artinya barang siapa yang melihat kemunkaran di antara kalian, hendaklah dia rubah dengan tangannya atau kekuasaan. Kalau tidak mampu, ya dengan lidah. Kalau tidak mampu, ya benci dengan hatinya. Dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu Umat Bertanya, Ulama Menjawab. Insyaallah hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu ajaran agama Baha'i yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Insya Allah kajian ini akan dibimbing langsung oleh murid kita, Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badruzzaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Lagi di medsos tuh baru-baru ini kan mungkin ini nanti yang akan kita kaji pagi. Sebelum kita kaji, silakan pagi menyapa pada pemirsa. Baik. Ya, bahkan disambut oleh seorang pejabat, jadi memang cukup ramai di medsos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pak Andre yang saya hormati, pemirsa yang Allah sayangi, yang saya muliakan, mudah-mudahan semuanya mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala musibah-musibah. Amin. Dan yang mungkin sedang dalam keadaan kurang sehat, kita doakan Pak Andre ya, pemirsa ini yang baik ada di rumah maupun di rumah sakit, mudah-mudahan oleh Allah diangkat segala penyakit. Amin. Yang sudah artinya yang meninggal dunia. Dan baru-baru ini hari Jumat yang ya minggu yang lalu ya, rektor Institut Ilmu Al-Quran, di mana saya sebagai dosen S1 juga pasca sarjana di sana, yakni Ibunda Profesor Dr. Hajah Huzaimah ya Taido Yanggo MA. Beliau rupanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan beliau min ahlil khair wa min ahlil jannah, ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga IIK ke depan mudah-mudahan terus jaya, terus sukses. Amin. Ya amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang kita kelola Pak Andre, yang kita bina dan kita asuh, mudah-mudahan ada dalam kemajuan dan kesuksesan pula. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akan membahas suatu permasalahan yang penting karena ini menyangkut masalah akidah ya, yang tidak boleh dianggap remeh, akan tapi ini dianggap urgen bagi kita umat Islam untuk mengetahui tentang akidah, bagaimana ajaran yang dibawa oleh
katanya agama Bahai ini, ya, yang tentu mengandung bahaya bagi umat Islam ini kalau kita teledor, kalau kita gegabah ikut-ikutan kepada ajaran yang mereka bawa. Oleh karena itu kami persilakan Pak Andre untuk membacakan pertanyaannya. Kami menunggu penjelasan atau pertanyaan dari Pak Haji Andre. Ya, baik Pak Kiai. Baik pemirsa, kita hari ini akan membahas yaitu dalam tema ajaran agama Bahai yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Pertanyaannya, apakah itu agama Bahai dan apa saja ajarannya yang bertentangan dengan agama Islam? Begitu Pak Kiai? Baik, singkat aja. Silakan Pak Kiai. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pada kali ini ya sangat penting untuk kita bahas dan pemirsa menyimaknya hendaknya dengan baik supaya ya akidah kita ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari akidah-akidah, pemahaman-pemahaman yang sesat menyesatkan. Insya Allah. Pertanyaannya adalah tadi kan dikatakan apa itu agama Bahai dan apa saja ajaran-ajaran yang bertentangan, yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Jadi pada dasarnya kita bukannya artinya menghina ya kepada ajaran agama lain, ini cuma tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada umat Islam supaya tahu bahwa ajaran mereka ini bertentangan dengan ajaran Islam dan kita jangan tergiur dengan ajaran yang mereka bawa. Itu inti dari pembahasan yang kami akan kemukakan ini. Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya kenapa dinamai dengan ajaran atau agama Bahai ya. Ini menurut sejarahnya yang saya baca adalah muncul agama Bahai ini awal-awalnya di Persia, tepatnya kalau sekarang di Iran ya, pada abad ke-19. Penggagasnya adalah bernama Mirza Ali Muhammad ya. Jadi penggagasnya ajaran Bahai ini adalah Mirza Ali Muhammad namanya, yang wafat pada tahun 1853 Masehi. Dia mendakwahkan punya gelar Albab. Albab itu sendiri artinya adalah pintu, ya, pintu penghubung dengan imam yang lenyap katanya dalam ajaran Syiah, ya. Jadi menurut Syiah ada ajaran punya pandangan ada imam yang ke-12 yang lenyap yang nanti akan muncul di akhir zaman dengan penuh keadilan. Nah, si yang namanya Mirza Ali Muhammad ini dia mendakwakan dirinya sebagai Albab, yakni pintu penghubung dia dengan ya yang katakanlah yang lenyap tadi itu. Dan dia terinspirasi kenapa ingin punya gelar Albab? Karena ada sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah bersabda, "Ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha." Yang artinya saya adalah Madinatul Ilmi, kotanya ilmu, wa Aliyun babuha, dan Ali adalah pintunya. Menurut keterangan yang kita dapatkan misalnya dalam kitab Al-Maqasidul Hasanah karya Imam As-Sahawi ya, dan hadis ini Pak Andre saya sudah kaji ya, bahkan saya sudah tulis di buku Umat Bertanya Allah Menjawab, mungkin seri ya yang akan datang ya, seri saya ini, karena Umat Bertanya Allah Menjawab seri A seri B sudah diterbitkan oleh Sinar Baru di Bandung. Nah di seri saya ini karena ada yang nanya bagaimana kedudukan hadis anak Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha, itu menurut keterangan dari ulama kritikus hadis, ada yang mengatakan hadisnya hadis hasan, ada yang mengatakan hadisnya hadis doif, bahkan ada yang mengatakan hadisnya hadis maudhu, hadis palsu. Nah, namun oleh yang namanya Mirza Ali Muhammad ini, karena ada kata-kata Ali di situ, padahal menurut di kitab hadis yang dimaksud Ali itu Sayyidina Ali,
ya sebagai pujian kepada Sayyidina Ali. Kalau Nabi sebagai Madinatul Ilmi, kotanya ilmu, Sayyidina Ali sebagai pintunya, pintu gerbangnya ilmu. Tapi karena si Mirza Ali Muhammad ini ada kata-kata Ali di situ, oh berarti saya nih sebagai pintunya, karena kan wa aliyun babuha. Jadi sama-sama ada kata Ali-nya di situ. Maka dia mengklaim dirinya sebagai albab. Kemudian Mirza Ali Muhammad ini karena banyak pandangan-pandangannya yang katakanlah kacau balau, yang tidak sesuai pada zaman itu ya dengan ajaran yang sebenarnya, akhirnya dihukum mati oleh penguasa. Nah, ketika dihukum mati, pimpinannya yang bernama Mirza Ali Muhammad ini, akhirnya muridnya bertebaran ke mana-mana ya, bahkan ada yang ya ke luar negeri, bahkan banyak yang ke Turki juga selain di Palestina itu. Nah, akhirnya setelah bertebaran itu, murid-muridnya tentu mereka bergerombol lagi, kemudian membicarakan bagaimana ini pengganti dari yang sudah dihukum mati oleh penguasa waktu itu. Akhirnya muncul, rupanya ada murid yang paling cerdas waktu itu, yang paling menonjol, yang bernama Mirza Hussein Ali Bahaullah. Ya, nama lengkapnya Mirza Hussein Ali Bahaullah, di namanya Akka, kota Akka di Palestina. Ya, yang lahir tahun 1817 Masehi dan wafatnya tahun 1892 Masehi. Ya. Nah, jadi Mirza Hussein Ali Bahaullah ini yang dipandang sebagai murid daripada Mirza Ali Muhammad yang dihukum mati itu, akhirnya dinobatkanlah sebagai pemimpin mereka. Nah, karena namanya adalah Mirza Hussein Ali Bahaullah, maka akhirnya ajaran-ajaran yang dibawa oleh dia akhirnya dinisbahkan kepada Bahaullah, itulah akhirnya menjadi Bahai. Jadi kata-kata Bahai ini adalah dinisbahkan, disandarkan kepada pimpinan yang kedua setelah yang pertamanya yang bernama Mirza Ali Muhammadnya dibunuh atau dihukum mati. Maka muncul murid yang paling cerdas, katanya paling berwibawa, namanya Mirza Hussein Ali Bahaullah. Nah, jadi Bahaullah ini akhirnya menjadi ajaran yang dibawanya dinisbahkan kepada dia, menjadi Bahai. Ya. Nah, kemudian setelah Bahaullah ini wafat juga, maka dikembangkanlah oleh putranya yang diberi nama Abdul Baha. Ya, jadi sama-sama Bahanya. Tentu bukan orang dari Jawa lain ya, Ustadz atau Gus Baha, tapi ini Abdul Baha, anak daripada yang namanya Mirza Hussein Ali Bahaullah. Sehingga akhirnya dikembangkan oleh anaknya Abdul Baha ini menjadi populer di Eropa, bahkan di Amerika Serikat. Ngarang-ngarang buku-buku dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan agama Bahai ini. Nah, kemudian ya akhirnya menyebarlah sampai ke Indonesia ini, dan menjadi heboh karena gara-gara ada pejabat yang menyambut ya Nairus itu. Nah, itu yang menjadi tentunya banyak pertanyaan dari masyarakat, bagaimana sebenarnya ajaran Bahai ini yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Nah, yang saya ketahui bahwa banyak sekali yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, cuma di antaranya aja ya, karena keterbatasan waktu, di antaranya aja adalah mereka ini, Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, melarang adanya jihad ya dengan angkat senjata. Jadi menurut mereka ajaran Bahai ini yang dikatakan jihad itu hanya dengan tulisan atau lisan. Ya, hanya dengan katakanlah pidato atau misalnya demo atau misalnya dengan tulisan, nulis buku, tapi dengan angkat senjata ya untuk memerangi orang-orang kafir musyrikin enggak boleh. Haram sama sekali. Nah, ini jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam, karena di dalam agama Islam ini banyak sekali ayat wajahidu fisabilillah, wajahidu fisabilillah haqqa jihadih, ya harus berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Artinya perangilah oleh kalian orang-orang musyrik secara totalitas sebagaimana mereka memerangi kalian secara totalitas pula.
Artinya apa? Artinya Islam mengajarkan kita memang tidak boleh mencari musuh dan tidak boleh misalnya ada orang musyrikin, kafirin langsung kita celurit, langsung kita tembak, begitu tidak dibolehkan. Namun ketika mereka orang-orang musyrikin, kafir ini menyerbu kepada Islam, kepada umat Islam, maka dalam ajaran agama kita tidak dibolehkan kita diam saja. Jadi waqatilul musyrikin itu sepakat ahli tafsir, ahli tata bahasa Arab, waqatilu itu artinya fi'il amar, kata kerja suruhan. Di dalam kaidah usul fikih dikatakan al aslu fil amri lil wujub. Menurut hukum asal dalam perintah itu menunjukkan wajib. Seperti misalnya aqimus shalah, dirikanlah salat. Ya, itu kan perintah, berarti ibadah salat ini hukumnya wajib. Nah, waqatilul musyrikin, perangilah oleh kalian orang musyrik. Ya. Ini harus dibedakan juga arti waqatilu dengan waqtulu. Kalau waqtulu bunuhlah, itu artinya bunuh kalau waqtulu. Tapi waqatilu itu artinya perangi. Jadi ketika orang musyrikin memerangi kepada kita, wajib kita umat Islam harus artinya siap memerangi mereka. Itu ajaran Islam, demikian ada jihad. Nah, sementara ajaran Baha'i ini melarang umatnya untuk berjihad mengangkat senjata ini. Hanya lisan dan tulisan saja. Ini yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua, barangkali Pak Andre, ini yang penting untuk disampaikan kepada pemirsa juga. Dan saya pikir ini yang sangat ya bertentangan betul ya dengan ajaran Islam, yaitu mereka ini mau mempersatukan agama antara Islam, Yahudi dengan Nasrani. Jadi agama-agama yang ada, yakni 3 agama ini, agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani ini disatukan menjadi nanti agama Baha'i. Ya, nah ini tentu ajaran Islam menolaknya, tidak membenarkan seperti itu. Kenapa? Karena ayat Al-Quran, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Sungguh agama yang hak di sisi Allah adalah agama Islam. Ini berarti agama yang lain tidak ya hak, tidak benar menurut ajaran agama Islam ini. Yang kedua, Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surah Al Imran ayat 85. Artinya barang siapa yang mencari memeluk agama selain Islam, berarti agama apa saja selain Islam, fala yuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya. Berarti ditolak darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia sendiri di akhiratnya termasuk yang rugi. Ya, kalau agamanya bukan agama Islam. Berarti kan tidak bisa disamakan. Ditambah lagi dengan surah Al-Kafirun ayat 6 ayat terakhir, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kita ya lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Bahkan ayat ini kalau kita baca kitab namanya Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, artinya sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran yang dikarang oleh Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah yang wafat 911 Hijriah dari Mesir, itu dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dakwah terus mengajak tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya umatnya ini selamat dunia akhirat, orang-orang musyrikin tadi sudah katakanlah kewalahan karena diiming-imingi dengan tahta, Rasulullah enggak mau, dengan harta enggak mau, dengan wanita enggak mau. Akhirnya bagaimana kalau misalnya kita join ya bareng-bareng, engkau Muhammad menyembah yang disembah oleh kami selama setahun. Nah, nanti kalau tahun berikutnya kami menyembah agama atau Tuhan yang disembah oleh kamu, wahai Muhammad. Bagaimana kalau demikian ini? Itu ada permintaan dari orang musyrikin kepada Rasulullah. Sebelum Rasulullah menjawab, rupanya Allah mengutus malaikat Jibril alaihissalam supaya menyampaikan surah Al-Kafirun tadi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidu ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dengan firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kafirun tadi dan diakhiri dengan firman-Nya lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku, berarti ya agama Islam ini tidak boleh dicampur aduk dengan agama yang lain, ya, dengan kepercayaan yang lain. Oleh karena itu
paham atau ajaran dari agama Baha'i ini jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam itu sendiri. Maka di akhir katakanlah tanya jawab keagamaan atau kaitan dengan penjelasan-penjelasan mengenai ajaran agama Baha'i yang bertentangan dengan ajaran agama Islam ini, saya tentunya atas nama pribadi Muslim dan sekaligus juga Ketua Umum ya Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, di mana Majelis Ulama Indonesia itu yang saya ketahui Pak Andre dan pemirsa semenjak saya diberi amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama di Kota Depok, yakni tepatnya mulai tahun 2003 ya sampai sekarang 2021 ya, dan masuk ke 4 periode. Itu fungsi dan tugas Majelis Ulama yang sebenarnya minimal ada 3. Yang pertama adalah muttahidul ummah, untuk mempersatukan umat Islam ini, jangan sampai ada yang gontok-gontokan, jangan sampai ada yang berpecah belah. Ini tugasnya Majelis Ulama dari pusat sampai ke bawah. Yang kedua, khadimul ummah, yakni Majelis Ulama itu melayani umat, karena umat ini banyak sekali masalah-masalah khususnya keagamaan. Bahkan di kantor MUI sendiri banyak yang masuk agama Islam, harus kita bimbing. Ditambah lagi ada yang masalah mawaris, masalah hukum dengan warisan, bagaimana pemecahannya. Bahkan ada yang kaitan dengan rumah tangga yang ingin supaya harmonis, itu banyak datang ke Majelis Ulama. Dan keagamaan-keagamaan yang lain ini, itu namanya khadimul ummah. Majelis Ulama harus siap melayani umat Islam. Ya, kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah nasihul umar. Jadi Majelis Ulama itu punya tugas adalah sebagai penasihat kepada penguasa. Mau diminta atau nggak diminta, ketika ada penguasa yang kurang pas, Majelis Ulama jangan diem. Jadi harus bicara. Mau diterima atau tidak itu terserah. Cuma kewajiban kita Majelis Ulama itu ya harus memberikan arahan, masukan, penjelasan kepada mereka. Jangan sampai ada ungkapan kata Syekh Abu Ali itu, as-sakit anil haq bahwa syaitanun ahras. Diam saja tidak mau bicara yang benar, padahal mampu untuk bicara, maka sama aja dengan setan yang bisu. Nah, kaitan dengan masalah ini, saya mendengar di YouTube ini ada pejabat yang justru menyambut ya, kaitan dengan katakanlah agama Baha'i ini tentu menurut saya kurang pas. Artinya tidak pas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbihi, wa dzalika adaful iman. Ini hadis sahih. Ya, artinya barang siapa yang melihat kemunkaran di antara kalian, hendaklah dia rubah dengan tangannya atau kekuasaan. Kalau tidak mampu ya dengan lidah. Kalau tidak mampu ya benci dengan hatinya, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Nah, maksud saya si pejabat tadi ya, pejabat tadi ketika melihat misalnya memang kita wajib melindungi rakyat Indonesia walaupun minoritas misalnya wajib dilindungi, akan tapi ada kewajiban juga untuk tadi itu amar ma'ruf nahi munkar. Misalnya apakah dia dipanggil atau datang sendiri, ada kewajiban untuk memberikan penjelasan bahwa kalian ini agamanya apa, dalam ajaran Islam ini seperti ini ajaran Islam lah yang tentunya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya rujuk ilal haq, supaya kembali kepada yang benar, seperti diberi nasihat. Justru ya jangan diberikan semacam sambutan-sambutan seolah-olah membenarkan kepada ajaran yang keliru itu, yang bertentangan dengan ajaran agama Islam ini. Itu yang ingin mungkin saya sampaikan. Mudah-mudahan didengar juga oleh pejabat tadi, sehingga dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya akidah daripada umat Islam yang ada di Indonesia ini khususnya betul-betul lurus sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah yang ingin saya kemukakan, yang intinya bahwa jangan sampai kita tergiur atau katakanlah
terperosok kepada akidah-akidah yang menyimpang, tetap kita ihdinas siratal mustaqim, mohon kepada Allah jalan yang lurus, selamat dunia sampai akhirat. Itu yang saya harapkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa, saya kira sudah begitu jelas dan gamblang bagaimana murabi kita untuk menyampaikan masalah kajian ini. Mudah-mudahan ini menjadi pencerahan untuk kita semua, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.